Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Dan pastikan tekan tombol like, share, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu menikah, punya istri. Bahkan Yesus itu mempunyai anak yang bernama Yustus. Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Kita akan membaca Yohanes pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah, ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil, karena orang Kristen sepenuhnya memahami, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Mereka kekurangan anggur. Maka kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Maka ia memanggil mempelai laki-laki. Itu menunjukkan bahwa ada subjeknya mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus, kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat. Bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik. Karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan
Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Ini bukan sekedar apologetika, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini, dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah, katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin, katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon, Naftali, Gelil Hagoyim, jalan ke laut, derek hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya torik. Derek hayam, jalan ke laut Galilea. Aver Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana. Rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya, Arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram.
Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata. Itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa. Yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Misnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama yang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu. Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah fakultas hukum, saya katakan di fakultas hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini eksisima vox Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika,
Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1, dan Hukum jilid 2. 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks Perjanjian Baru. Yohanes Apostel, Yohanes the Apostel, Rasul Yohanes, itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip John Ryland yang ditemukan di Mesir, itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan aslinya, dengan si penulisnya, hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh Perjanjian Baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Resiptus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba. Sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada Perjanjian Baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku sebagai teolog Yesus Seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus? Kenapa lebih percaya dengan Injil Yudas? Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir, dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150? Sudah tidak usah ngomong agama, tidak usah ngomong firman Tuhan, ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500. 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyoworo? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Lah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan? Nah, kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok bah no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap pasti ada api.
Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Tadi siang saya berikan contoh. Maria disebut Apostola Apostolorum. Kemudian diutus oleh para rasul pergi ke Kaisar Tiberius di Roma. Waktu ke Kaisar Tiberius dia menceritakan kebangkitan Yesus, ditertawakan. Dia ambil telur. Telur yang putih itu diambil Maria. Lihatlah Kaisar, kalau Tuhan bisa menciptakan benih yang hidup dari telur yang mati ini, maka Tuhan bisa membangkitkan kita di antara orang mati. Lihat telur yang putih ini, tiba-tiba memerah seperti darah. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Tapi kan saudara melok-melok raro, itu dari mana tradisinya? Pokoknya setiap Paskahan telur digambari kuning, hijau, abang. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kenapa dia bisa seberani itu dalam menafsirkan fakta-fakta? Ada banyak teks-teks kitab suci yang kemudian bisa ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan tradisi sejarah. Saya berikan contoh misalnya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Ibunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena memang dekat sekali dengan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata pada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus pasal 15. Kita akan melihat juga ada perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib. Siapakah dia? Ayat 40, pasal 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Maria ibu Yakobus muda dan Yosef, jadi Yosef dan Yakobus muda, James the Least, itu anaknya Maria juga. Tapi Maria siapa? Menurut Yohanes istri Kleopas. Jadi di Israel memang nama Maria itu beken sekali. Di Israel nama Maria itu pasaran sekali. Makanya kadang-kadang sulit membedakan ini Maria yang mana. Maria ibu Yesus punya saudara juga namanya Maria, istrinya Kleopas. Maria ibu Yesus beserta dengan Maria istri Kleopas, ibunya Yosef dan Yakobus muda. Lalu di sini ada Salome. Salome itu ibunya Rasul Yohanes. Salome itu istrinya Zabdi atau Zebedius dan Yakobus tua. Yang disebut Yakobus tua itu Yakobus anak Zebedius, adiknya Yohanes anak Zebedius, ibunya namanya Salome. Coba bayangkan, satu keluarga ini anaknya Rasul Yohanes, ibunya ikut melihat peristiwa salib itu, luar biasa. Dan menurut sejarah, tatkala saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen ya gitu itu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Padahal telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental ghetto itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau agama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus
menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja kemuliaan lewat, dan hanya untuk dia, pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria, yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Di bawah pintu gerbang Golden Gate itu, gerbang emas itu, orang-orang Muslim bersaing untuk membeli tanah kuburan. Kenapa? Karena kalau Yesus datang kembali, dia paling cepat dibangunkan duluan, katanya gitu. Makanya beli tanah kuburan di bawah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 season yang pertama tadi, dari pagi saya berbicara tentang Maria Magdalena Apostola Apostolorum. Maria Magdalena Rasul, segala rasul. Yang terkait dengan beliau adalah orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus. Kemudian pada periode yang kedua jam 10, kita tadi membahas tentang apakah benar film yang sensasional yang mengekspos perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Tetapi saya bersyukur, seperti tadi pagi juga saya katakan bahwa di India ada demonstrasi orang-orang Kristen di sana sampai harus membakar film Da Vinci Code. Di Cina juga orang-orang demonstrasi. Di Thailand juga banyak demonstrasi. Di Vatikan dilarang. Tapi di Indonesia kita tidak melakukan apa-apa. Karena umat Kristen di Indonesia, umat Kristen yang sudah dewasa. Jadi biar saja tidak usah didemo. Kalau orang tidak suka ya tidak nonton sendiri. Malah saya berpikir, saya sangat menyayangkan kenapa Vatikan harus melarang film itu. Menurut saya biar saja. Sebab semakin dilarang, semakin populer film itu. Menurut teori bisnis begitu. Semakin orang itu dilarang, malah orang mencari-cari. Jadi biar saja. Kalau dibiarkan malah orang akan tahu sendiri. Karena kedewasaan itu akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Ya untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah. Ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil. Karena orang Kristen sepenuhnya memahami, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi kemungkinan kedua kita tidak berani demonstrasi. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada perkawinan di Kana, pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Apa peristiwanya? Mereka kekurangan anggur. Bisa dibayangkan kalau
seorang punya gawe, seorang punya hajat, kemudian kehabisan anggur, ya anggur itu minuman pokok di Timur Tengah, itu akan sesuatu yang sangat memalukan. Dan tatkala dalam keadaan orang lain berada dalam kesusahan seperti itu, Bunda Maria bisa membayangkan betapa orang yang punya hajat itu sangat malu karena mereka tidak bisa menjamu para tamunya. Salah satu khas budaya Timur Tengah itu, mereka sangat menghormati tamu. Orang Timur Tengah itu sangat menghormati tamu, dan penghormatan terhadap tamu itu biasanya diberi makan, dipotongkan kambing, ya. Saya bersama tim dari ISCS minggu ini sudah menerjemahkan salah satu buku yang ditulis oleh Elias Sakur, Abuna Elias Sakur. Beliau adalah seorang imam, seorang abuna dari gereja Malkiyah, gereja Melkait, yang intinya bagaimana kasih seorang pengikut Al-Masih mengasihi musuh. Bahkan tatkala rumahnya diobrak-abrik oleh Israel, kebun anggurnya dirampas, dia terpisah dengan keluarganya, dia masih tetap mencintai orang-orang yang merusak keluarganya. Sampai kemudian dia menjadi seorang yatim piatu. Kemudian dalam keadaan menjadi yatim piatu, dia ditemukan oleh seorang rahibah, seorang biarawati, dirawat, disekolahkan, sampai kemudian dia menyatakan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia kenang pada masa kecilnya, tatkala dia terlunta-lunta di Bukit Sabda Bahagia. Disebut demikian karena Yesus berbicara tentang khotbah di atas bukit di tempat itu. Lalu dia menulis seperti masih terngiang-ngiang sabda Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang miskin karena Tuhan, karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah, dan seterusnya. Lalu dia bertanya, Tuhan ajarlah kami untuk menemukan bagaimana caranya mencinta ketika kami harus dinista, bagaimana caranya kami mewujudkan cinta kasih kepada orang yang menghancurkan kami. Memang berbicara tentang kasih jauh lebih mudah daripada melaksanakan kasih. Itu yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi. Seorang bukan Kristen, tetapi seorang yang merasa diri sebagai pengikut Yesus. Dia mengatakan, kalau para misionaris, para pendeta berkhotbah tentang kasih, saya sekuat tenaga ingin melaksanakan ajaran Yesus untuk mengasihi. Nah, Abuna Elias Sakur punya pengalaman yang hidup. Tatkala orang tuanya, Tuan Syakur, tiba-tiba memotong kambingnya. Dia tanya, untuk apa? Besok kita akan menerima tamu orang Israel. Orang Israel adalah saudara tua kita dalam iman. Kita akan memotong kambing yang terbaik yang kita persembahkan untuk menghormat tamu kita. Ternyata orang yang dihormati itulah yang merampas kebun anggurnya, merampas rumahnya, dan kemudian bapaknya dipenjara. Ibunya berpisah dengan bapaknya, dia berpisah dengan kelima saudaranya, yang berakhir sangat mengenaskan. Dia ditolak oleh orang-orang Arab yang lain karena dia orang Kristen. Dia ditolak oleh orang Israel karena dia Palestina. Coba bayangkan, dia ditolak oleh orang Arab yang lain karena dia Kristen. Dia terlunta-lunta di Syria dalam keadaan sebagai seorang pengemis bambung. Lalu dikatakan, kamu ini memalukan orang Arab karena kamu Arab tapi kamu seorang Kristen. Tapi waktu dia di Swiss, dia sudah menjadi seorang vikaris, calon pastor, calon abuna. Kemudian pada saat Natal, panitia Natal di sana memperkenalkan, Natal ini kita mendapatkan tamu kehormatan, Tuan Elias Sakur,
seorang anak Israel sejati. Lalu dia mengatakan, saya bukan Israel, saya orang Arab Palestina. Panitia mengatakan, dia seorang Arab Israel, seorang Israel sejati. Dia mengatakan, Tuhan, apakah jadi orang Arab itu berdosa? Kenapa mereka tidak mengaku identitas saya sebagai seorang Palestina? Saya ini orang Arab. Apakah saya dibenci hanya karena saya keturunan Ismail? Dia dibenci orang Barat karena dia orang Arab. Dia dibenci orang Arab sendiri karena dia Kristen. Dia dibenci orang Israel karena dia Palestina. Tidak ada suatu kepribadian yang paling rumit kecuali kepribadian seorang Kristen Palestina sampai hari ini. Contoh ini menggambarkan bagaimana orang-orang Timur Tengah menghormati tamu. Dan Anda bisa bayangkan dia bisa melakukan apa saja untuk tamunya. Tetapi di sini kehabisan anggur. Kehabisan untuk menjamu tamu. Sesuatu yang bisa dibayangkan sangat memalukan bagi seorang pada saat itu. Lalu Bunda Maria ingin berbuat untuk menolong mereka. Dengan cara dia mengandalkan putranya. Mengandalkan Yesus. Lalu dia berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata kepadanya, suatu jawaban yang mungkin agak tidak enak. Baik, Tuhan, videonya apakah kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Kainama dan Yonatan Nandar di video tadi, dua mualaf ini. Ya, sama-sama mengatakan bahwa Yesus menikah berdasarkan ayat Alkitab. Padahal kalau kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru atau 4 Injil, maka kita tidak menemukan ayat di mana Yesus menikah. Jadi apa yang mereka sampaikan sebenarnya hanya asumsi semata. Tidak punya dalil atau tidak punya dasar mengatakan Yesus menikah. Bahkan kalau kita betul-betul menelaah ayat-ayat Alkitab, khususnya keempat kitab yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka di sana kita tidak menemukan ayat yang mendukung pernyataan mereka. Jadi apa yang mereka sampaikan sebenarnya hanya berdasarkan asumsi atau opini, bukan fakta, bukan kebenaran Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan ya. Bapak Bambang Nursena menjelaskan secara gamblang dan sangat detail bahwa Yesus tidak menikah dan tidak ada ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Bahkan dari sisi sejarah pun tidak mendukung apa yang dua mualaf ini sampaikan. Jadi saudaraku dalam Tuhan ya, Kainama dan Yonatan Nandar sebenarnya hanya sekedar berasumsi ya, beropini ya, tanpa dalil atau tanpa data yang benar yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Jadi apa yang mereka sampaikan dengan sendirinya gugur saudaraku dalam Tuhan ya, dengan sendirinya runtuh karena tidak ada dasar yang kuat ya. Jadi kalau kemudian kita mendengarkan kalimat-kalimat semacam ini, Yesus bukan Tuhan, apalagi mereka mengatakan Yesus menikah, maka kita tidak boleh percaya begitu saja. Kita harus kembali ke sumbernya, yaitu Alkitab, khususnya keempat kitab Injil ya. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Injil sendiri, maka satu ayat pun tidak mendukung pernyataan daripada Kainama dan juga Yonatan Nandar di video tadi. Saya tidak tahu apa dasar mereka mengatakan hal itu, mengatakan bahwa Yesus menikah. Ya, mereka berusaha mengutip ayat Alkitab, menafsirkan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumennya, tetapi tetap saja tidak sesuai, tetap saja tidak bisa, dan tetap saja tidak bukti atau tidak ada bukti, atau Alkitab tidak mencatat apa yang mereka sampaikan. Jadi sekali lagi jelas bahwa apa yang mereka sampaikan hanya asumsi semata ya. Dan kita juga sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita bersyukur hari-hari ini Tuhan memakai hamba-hambanya, juga Bapak Bambang Nursena dipakai Tuhan untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah tentang ayat Alkitab, sehingga kita tetap berada di dalam koridornya Alkitab, kita tetap berada di dalam kebenaran Alkitab, dan kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran
yang jauh dari kebenaran Alkitab. Itu yang perlu kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Dan tentu dalam hal ini ya kita berdoa buat Apologet Kristen, juga buat Bapak Bambang Nursena yang terus memberikan kita pencerahan, yang terus memberikan kita pemahaman, yang terus memberikan kita pengajaran yang benar tentang Alkitab dan sejarah Alkitab, sehingga kita tetap mengerti Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita tetap percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kita yang mampu membawa kita ke dalam kerajaan sorga kelak. Ya, jadi sekali lagi mari kita berdoa buat para apologet Kristen, juga Bapak Bambang Nursena, supaya mereka diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan, dan yang terbaik menjadi bagian mereka. Itu doa kita. Dan tentu juga kita berdoa supaya hari-hari ini iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satu contohnya yaitu apa yang disampaikan oleh dua orang mualaf di video tadi, yaitu Kainama dan Yonatan Nandar. Mereka mengatakan bahwa Yesus menikah, padahal itu tidak berdasarkan Alkitab, atau istilah lain tidak disampaikan oleh Alkitab, tidak dicatat, tidak ditulis oleh Alkitab. Ya, mereka hanya sekedar berasumsi. Nah, saudara dalam Tuhan, kita pun tidak boleh terjebak dengan asumsi mereka. Tetapi sekali lagi, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat semacam itu, maka jangan langsung percaya begitu saja. Ya, telaah firman Tuhan, bertanya kepada orang yang mengerti firman Tuhan, hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, bahkan orang-orang yang mengerti, paham tentang firman Tuhan, sehingga mereka memberikan kita pengarahan, pengajaran yang benar tentang Alkitab, sehingga iman kita tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh, dan kita tidak terbawa arus dengan penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang di luar sana percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.